Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah amma ba'du. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati Dekan Fakultas Tadris Umum yaitu Ibu Wahyu Lestari MPD, sekaligus selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian kualitatif. Yang saya sayangi kedua orang tua, tak lupa pula teman-teman senasib seperjuangan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan sebuah peta konsep imajinasi tahapan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif memiliki rancangan penelitian tertentu. Rancangan ini menggambarkan prosedur atau langkah-langkah yang harus ditempuh. Waktu penelitian, sumber data dan kondisi arti apa data dikumpulkan, dan dengan cara bagaimana data tersebut diolah. Menurut beberapa ahli, tahapan penelitian kualitatif diantaranya 1. Burgan tahun 1972, pralapangan, lapangan dan analisis intensif. 2. Kick dan Miller tahun 1986, invensi temuan, penafsiran dan eksplanasi. 3. Creswell tahun 1994, tahapan pendekatan kualitatif, the assumption of qualitative design, the type of design, the researcher's role, the data collection procedure, data recording procedure, data analysis procedure, verification step, and the qualitative narrative. 4. Miles dan Huberman tahun 1992, membangun kerangka konseptual, merumuskan permasalahan penelitian, pemilihan sampel dan pembatasan penelitian. Instrumentasi, pengumpulan data, analisis data, matrik dan pengujian kesimpulan. Tahapan-tahapan penelitian yang sering digunakan adalah tahapan dari Bogdan tahun 1972 karena lebih rinci dan jelas pada tiap tahapan. Poin yang pertama, tahap pralapangan. Tahap pralapangan terdapat 6 tahap kegiatan yang harus dilakukan oleh penelitian. Dalam tahapan ini, Moleong tahun 2014 menambahkan dengan satu pertimbangan yang perlu dipahami, yaitu etika penelitian lapangan. Tahapan pralapangan meliputi 1. Menyusun rancangan penelitian. Memasuki langkah ini, penelitian harus memahami berbagai metode dan teknik penelitian. 2. Memilih lapangan penelitian. Pemilihan lapangan penelitian diarahkan oleh teori substantif yang dirumuskan dalam bentuk hipotesis kerja, walaupun masih tentatif sifatnya. 3. Mengurus perizinan. Pertama yang perlu diketahui oleh penelitian ialah siapa saja berwenang memberikan izin bagi pelaksanaan penelitian. Yang berwenang memberikan izin untuk mengadakan penelitian ialah kepala pemerintahan setempat di mana penelitian dilakukan, seperti gubernur, bupati, camat, sampai kepala RW atau RT. Selain itu, peneliti juga perlu memperhatikan tentang syarat lain yang diperlukan, seperti 1. Surat tugas, surat izin instansi di atasnya, identitas diri, perlengkapan penelitian. Yang keempat, menjajaki dan menilai lapangan. Tahap ini merupakan orientasi lapangan, namun dalam hal-hal tertentu telah menilai keadaan lapangan. Penjajakan dan penilaian lapangan akan terlaksana dengan baik apabila peneliti sudah membaca kepustakaan atau mengetahui melalui orang dalam tentang situasi dan kondisi daerah tempat penelitian dilakukan.
Maksud dan tujuan penjajakan lapangan adalah berusaha meregional segala unsur lingkungan sosial, fisik, dan keadaan alam. Kirk dan Miller tahun 1986 merumuskan segi-segi yang perlu diketahui pada tahap-tahap ini, yang disebut sebagai intervensi ke dalam 3 aspek, yaitu yang pertama, pemahaman atas petunjuk dan cara hidup, yang kedua, memahami pandangan hidup, yang ketiga, penyesuaian diri dengan keadaan lingkungan tempat penelitian, yang kelima, memilih dan memanfaatkan informan. Informan merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi, ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Ia berkewajiban secara sukarela menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal. Yang keenam, menyiapkan perlengkapan penelitian. Peneliti hendaknya menyiapkan segala macam perlengkapan penelitian yang diperlukan. Sebelum penelitian dimulai, peneliti memerlukan izin mengadakan penelitian, kontak dengan daerah yang menjadi latar penelitian, pengaturan perjalanan terutama jika lapangan penelitian itu jauh letaknya. Poin yang kedua, tahap pelaksanaan lapangan. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian dengan menggunakan metode yang telah ditentukan. Uraian tentang tahap pekerjaan lapangan adalah sebagai berikut. A. Pembatasan latar dan peneliti. Peneliti harus memahami latar penelitian untuk bisa masuk ke tahap pekerjaan lapangan. Yang B, penampilannya. C, pengenalan hubungan peneliti di lapangan. Yang D, jumlah waktu sandi etika penelitian. Salah satu ciri utama penelitian kualitatif ialah orang sebagai alat atau sebagai instrumen yang mengumpulkan data. Secara fisik, sebaiknya peneliti memahami peraturan norma nilai sosial masyarakat melalui A. kepustakaan, yang B. orang kenalan, teman-teman yang berasal dari latar belakang tersebut, yang C. orientasi latar belakang. Poin yang ketiga, tahap analisis data. Tahap ini merupakan tahap di mana peneliti melakukan analisis data yang telah diperoleh, baik dari informan maupun dokumen-dokumen pada tahap sebelumnya. Tahap ini diperlukan sebelum peneliti menulis laporan penelitian. Yang pertama, pengertian analisis data dalam penelitian kualitatif. Data diperoleh melalui berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh. Analisis data kualitatif menurut Seidel prosesnya berjalan sebagai berikut. A. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan. B. Mengumpulkan. C. Berpikir. 2. Analisis data. Penelitian kualitatif ini menggunakan langkah-langkah penelitian naturalistik. Oleh karena itu, analisis data dilakukan langsung di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Ada 4 tahap analisis data yang diselingi dengan pengumpulan data, yaitu A. Analisis domain, B. Analisis taksonomi, C. Analisis komponensial, D. Analisis tema. Yang ketiga, proses analisis data. Proses ini dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan.
Proses ini dimulai dengan yang pertama menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Yang kedua, menyusunnya dalam satu satuan. Yang ketiga, mengadakan pemeriksaan keabsahan data, proses selama dan setelah selesai di lapangan. Yang pertama, analisis sebelum lapangan. Yang B, analisis data di lapangan, model Miles dan Huberman. Dan itu yang terakhir. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.